Beralih ke informasi lain, pemirsa, aksi Bupati Malang yang merupakan kader PDIP melantik anak kandungnya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup menuai sorotan publik. PDI Perjuangan menyoroti tindakan Bupati dan memberikan kritik tajam atas tindakan tersebut. Pelantikan anak kandung oleh Bupati Malang untuk mengisi jabatan strategis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan perhatian serius dari DPP PD Perjuangan. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa jabatan berdasarkan kemampuan harus tetap dijunjung tinggi dalam birokrasi pemerintahan. Meskipun pendidikan politik bisa dimulai dari lingkungan keluarga, Hasto mengingatkan agar prinsip keadilan tetap menjadi prioritas utama. Tetapi kita juga melihat bahwa pendidikan politik itu juga dimulai dari keluarga. Tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktek-praktek yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PD Perjuangan. Nekat menerobos banjir, satu unit mobil hanyut terbawa arus air di kawasan Jalan Bandung, Cinere, Depok, Jawa Barat. Banjir yang terjadi sejak subuh tadi pagi diduga kiriman dari kawasan Bogor. Warga dikejutkan dengan meluapnya air dari aliran sungai hingga menyebabkan tanggul jebol di jembatan penghubung Jalan Bandung yang merupakan perbatasan antara Pondok Cabe, Tangerang Selatan dan Depok. Akibatnya satu unit mobil yang sempat nekat merobos banjir terjebak hingga terbawa arus air yang deras. Banjir diketahui mulai meluap hingga menutup jembatan sejak subuh pagi tadi. Tugas damkar yang tiba ke lokasi bersama dengan warga berusaha untuk mengevakuasi mobil agar tidak terbawa air lebih jauh lagi. Banjir ini diduga disebabkan kiriman dari Bogor yang sejak tadi malam diguyur hujan sangat deras. Kiriman air dari wilayah Hulu Bogor juga mengakibatkan banjir hampir 2 meter di permukiman padat Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi. Di 2 RT ketinggian banjir bahkan nyaris mencapai 2 meter. Warga dan anak sekolah terpaksa menggunakan perahu plastik untuk berangkat kerja dan bersekolah. Menurut warga, banjir mulai meninggi sejak dini hari tadi dan merupakan kiriman air dari Bogor yang diguyur hujan deras sejak kemarin sore. Meski banjir masih tinggi, warga memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah mereka. Pemirsa, hati-hati ya saat membeli ponsel, pastikan beli di toko resmi. Baru-baru ini Barreskrim Polri membongkar penyelundupan ribuan ponsel ilegal merek Amerika hingga China di 5 lokasi di Jakarta. Tim Barreskrim Polri membongkar sindikat penyelundupan ponsel ilegal di 5 lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, salah satunya di sebuah gudang di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara. Di lokasi ini polisi menemukan ribuan spare part casing, LCD dan baterai ponsel berbagai merek. Di lokasi lain di Ruko kawasan Penjaringan Jakarta Utara, petugas menemukan ribuan ponsel merek Amerika dan China beserta charger dan stiker palsu. Sementara di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, petugas menemukan ratusan ponsel rusak, diduga akan dilakukan rekondisi dan dijual sebagai ponsel baru. Total dari penggerebekan di 5 wilayah di Jakarta ada sekitar 4.000 ponsel ilegal yang hendak dipasarkan ke sejumlah toko online. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jeblok dimanfaatkan oleh sindikat pemalsuan uang. Tidak hanya memalsukan uang rupiah, tetapi juga membuat uang dolar palsu senilai 1,4 miliar rupiah. Sini, Mas. Ayo. 3 orang sindikat pemalsuan uang ditangkap di sebuah rumah makan di wilayah Telaga Lestari, Cikupa, Tangerang, Banten. Ketiganya ditangkap saat hendak melakukan transaksi uang dolar palsu. Dari tangan pelaku, polisi menyita 100 lembar dolar Amerika palsu. Dalam pengembangan penyelidikan, polisi juga menangkap 2 tersangka lain, yaitu pemasok dolar palsu di Rangkas Bitung dan Balaraja, Banten. Total barang bukti senilai 87.000 dolar palsu senilai 1,4 miliar rupiah. Untuk memperdaya korban, pelaku menawarkan nilai tukar dolar hanya 13.000, jauh di bawah nilai tukar resmi 17 ribuan per dolar Amerika. Kami menemukan seseorang atas nama saudara AS yang akan mentransaksikan dolar palsu yang disebut sebagai dolar Makau dengan harga
13.400 per US dollar. Masyarakat diimbau waspada saat ingin membeli dolar, pastikan membeli di tempat penukaran uang resmi dan terdaftar dan diawasi Bank Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Dunia pendidikan kembali digegerkan dengan seorang guru PPKN yang menjadi korban olok-olok siswa di dalam ruang kelas usai proses belajar mengajar di SMA 1 Purwakarta, Jawa Barat. Videonya pun viral hingga pihak sekolah menjatuhi sanksi kepada 9 siswa, menyapu halaman dan membersihkan toilet sekolah. Potongan video viral yang merekam pelajar SMA Negeri 1 Purwakarta nampak mengolok-olok seorang guru yang baru saja selesai mengajar mata pelajaran PPKN di kelas. Para pelajar ini melakukan gestur tidak sopan seperti mengacungkan jari tengah hingga menjulurkan lidah. Padahal SMA 1 dikenal sebagai sekolah favorit di Purwakarta, namun tercemar dengan beredarnya video ini. Usai video tersebar, seluruh pelajar pelaku pengejekan meminta maaf. Namun, pihak sekolah tetap memberikan sanksi kepada para siswa. Sementara pihak sekolah mengatakan masih menunggu arahan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Jawa Barat. Beredarnya video ini juga ditanggapi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengaku prihatin dengan aksi para pelajar tersebut. Informasi anak tersebut orang tuanya sudah dipanggil ke sekolah, orang tuanya nangis merasa menyesal atas tindakan anaknya. Selanjutnya sekolah sudah memberikan skorsing selama 19 hari, anak itu mendapat bimbingannya di rumah. Tetapi saya memberikan saran, anak itu tidak skorsing selama 19 hari ini saran. Mudah-mudahan sarannya bisa digunakan. Tapi diberikan hukuman membersihkan halaman sekolah, menyapu dalam setiap hari dan membersihkan toilet. Sementara itu, video ini juga ditanggapi praktisi pendidikan dan menilai perilaku siswa tidak hanya melanggar norma, tetapi juga mencerminkan adanya krisis dalam pembentukan karakter. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Usai bersilaturahmi menjenguk kelahiran anggota keluarga baru di Banyuwangi, 4 orang satu keluarga tewas akibat kendaraannya ditabrak truk trailer yang mengalami remblong di Probolinggo, Jawa Timur. 4 jasad korban yang merupakan ayah, ibu, dan anak kemudian cucu dimakamkan dalam satu liang lahat. Warga mengevakuasi 4 jenazah korban kecelakaan satu keluarga dari dalam mobil yang mengalami kecelakaan di kawasan Probolinggo. Seluruh korban, Sutrisno bersama istrinya, Sri Budianti, anak Devika Friskiara, dan cucunya, Giovanno Malik Ibrahim, baru saja bersilaturahmi ke kerabat di Banyuwangi. Naas di perjalanan, mobil yang dikendari terlibat kecelakaan beruntun bersama 4 kendaraan lain karena dihantam truk trailer muatan triplek yang mengalami remblong. Usai proses identifikasi di rumah sakit, keempat jenazah dibawa keluarga untuk disolatkan di Masjid Baitul Muflihin, lalu dimakamkan di kawasan Desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Isak tangis keluarga pecah saat keempat jenazah dimasukkan ke dalam satu liang lahat sesuai permintaan pihak keluarga. Sementara, ratusan warga yang ikut pemakaman juga nampak bersedih karena korban dikenal sebagai sosok yang baik. Keluarga itu supaya dijadikan satu saja. Jadi untuk perawatannya nanti juga akan, selain kalau ingin bangun cungkup atau gimana akan lebih mudah. Kasus kecelakaan ini juga masih dalam penanganan Polres Probolinggo dengan mengamankan sopir truk untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.